Dari 3 pembicara itu keren semua. Nomor 1, kalau kami pinjam istilah Pak Song, Bapak ada 3 poin. Nomor 2 itu dalam bidang pendidikan. Bicara bidang pendidikan, ada critical thinking. Critical thinking udah diwakili sama orang keren kita, Rocky dulu. Lalu yang pembicara di tengah mengatakan ada masuk anggaran. Mari kita ini budayawan, aku nggak tahu benar apa budayawan benar atau bukan. Kami harus seleksi dulu cara berpikir Anda, karena saya boleh pinjam istilah Bapak bahwa yang bekerja memakai hati itu limited, sangat terbatas. Pak Rocky, kami mau memberikan sedikit ilustrasi untuk Pak Rocky berikan pandangan. Anggaran yang begitu ada di Departemen Pendidikan, apa enggak sebaiknya kita mulai untuk promosi daripada kita ngurusin sampah. Ilustrasinya tuh gini Pak Rocky, ini ada sampah. Apakah kita lupa setengah abad yang lalu penemu plastik ini dapat hadiah Nobel? Kita rame-rame yuk maki-maki dia. Lihat orang pintar nemuin plastik, sekarang jadi sampah di laut, jadi sampah di rumah kita. Kebetulan sebetulnya belajar dari masa lalu, ada sedikit yang kakek ingin kalian mundur ke belakang. Sebelum Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni, kita merayakan pada 26 Mei Hari Meteorologi. Ukur, ada pesan yang cantik di balik. Ukurlah segala sesuatu untuk keberlangsungan. Kalau bicara budaya, maaf, bahwa ini dibuang di sini budaya, karena dulu kita makan pakai daun dan roti, jadi dijadiin pupuk dibuang aja. Itu kelanjutan dari budaya. Maka kita lihat budaya yang mana. Ini yang saya ingin dituntun dulu, mensosialisasikan anggaran yang begitu kecil untuk promosi tentang kebudayaan. Jangan langsung ke budaya. Mengapa ilustrasi tadi kami pakai? Ukur dulu kebutuhan kita. Kakek juga gagal jadi pemulung karena kakek tidak bisa mengukur kebutuhan kakek dalam hidup. Terima kasih Pak Rocky. Kami tunggu itu. I like it. Jujur, dari 3 pembicara itu keren semua. Nomor 1, kalau kami pinjam istilah Pak Song, Bapak ada 3 poin. Nomor 2 itu dalam bidang pendidikan. Bicara bidang pendidikan, ada critical thinking. Critical thinking udah diwakili sama orang keren kita, Rocky dulu. Lalu yang pembicara di tengah mengatakan ada masuk anggaran. Mari kita ini budayawan, aku nggak tahu benar apa budayawan benar atau bukan. Kami harus seleksi dulu cara berpikir Anda, karena saya boleh pinjam istilah Bapak bahwa yang bekerja memakai hati itu limited, sangat terbatas. Pak Rocky, kami mau memberikan sedikit ilustrasi untuk Pak Rocky berikan pandangan. Anggaran yang begitu ada di Departemen Pendidikan, apa enggak sebaiknya kita mulai untuk promosi daripada kita ngurusin sampah. Ilustrasinya tuh gini Pak Rocky, ini ada sampah. Apakah kita lupa setengah abad yang lalu penemu plastik ini dapat hadiah Nobel?
Kita rame-rame yuk, maki-maki dia. Dia orang pintar, nemuin plastik. Sekarang jadi sampah di laut, jadi sampah di rumah kita. Kebetulan, sebetulnya belajar dari masa lalu, ada sedikit yang kakek ingin kalian mundur ke belakang. Sebelum Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni, kita merayakan pada 26 Mei Hari Meteorologi. Ukur, ada pesan yang cantik kembali. Ukurlah segala sesuatu untuk keberlanjutan. Kalau bicara budaya, maaf, bahwa ini dibuang di sini budaya, karena dulu kita makan pakai daun dan roti, jadi dijadiin pupuk dibuang aja. Itu kelanjutan dari budaya. Maka kita lihat budaya yang mana. Ini yang saya ingin dituntun dulu, mensosialisasikan anggaran yang begitu kecil untuk promosi tentang kebudayaan. Jangan langsung ke budaya. Mengapa ilustrasi tadi kami pakai? Ukur dulu kebutuhan kita. Kakek juga gagal jadi pemulung karena kakek tidak bisa mengukur kebutuhan kakek dalam hidup. Terima kasih, Pak Rofi. Kami tunggu itu. I like you. Ibu Ratu tadi, so many ideas I got is very beautiful evening. Tetapi selalu kita melihat yang ada di depan saya itu sampah. Sampah bukan apa yang kita buang dari rumah. Sampah apa yang kita bawa masuk ke rumah sebetulnya. Begitu kita keluar dari supermarket, kita udah bawa sampah sebetulnya. Dan dasar dari teori tentang sampah adalah keseimbangan antara yang dikonsumsi yang dibuang. Ternyata kulkas-kulkas di Jakarta, di Kota Bogor itu lebih banyak menyimpan makanan yang pada akhirnya dibuang. Itu risetnya begitu. Jadi kalau tadi kakek menerangkan dengan cara runtun, karena dia berpikir dari dalam batinnya, bukan dari otaknya itu. Batin orang itu menyimpan seluruh pengalaman hidupnya. Ya betul, tadi ada Blaise Pascal bilang begitu tuh. Ada otak di dalam hati kita yang tidak bisa dimengerti oleh otak di kepala kita, itu dasarnya. Islam punya istilah yang lebih tepat sebetulnya. Orang Barat itu punya dua term, dua istilah. Reason ada di otak, passion ada di dada. Perasaan ada di dada, akal ada di otak. Tetapi bagaimana menghubungkan antara otak dan akal itu supaya dia kongruen gitu. Ada istilah di dalam langgam Islam namanya niat, namanya kolbu. Kata kolbu itu lebih tepat untuk menggambarkan perintah moral supaya akal di otak itu tidak mengkhianati akal di batin. Itu intinya. Semacam peralatan yang diberikan oleh Allah supaya kita tahu bahwa kecepatan komputasi kita sama seperti ekonomi bisa heating, bisa panas ekonominya, lalu berantakan sistemnya. Jadi kita dipaksa sebetulnya untuk menanam kembali modal kultural kita. Saya kasih contoh misalnya. Dari SD kita diterangkan oleh guru bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung sampai ke laut. Oke. Kalau saya tanya, ada sungai nggak di sini? Nggak ada sungai, Pak Oki. Sekarang saya lihat 2-3 sungai besar, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sungai. Itu pohon. Pohon itu penerima pertama dari aliran sungai dari gunung sebelum dia tiba di laut, melalui pembuluh kapiler. Semua pohon itu adalah sungai kecil di dalamnya tuh. Akar itu menyerap, lalu terjadi fotosintesis. CO2 dibuang malam hari.
O2 dihasilkan kembali. Lalu terjadi siklus yang panjang itu. Jadi apa itu sungai? Sungai adalah semua yang menghidupkan. Itu namanya sungai. Bukan sekedar secara diukur, metrologi itu diukur. Tetapi pandangan batin kita, kalau kita mengatakan semua yang bernyawa, yang hidup itu disebabkan adanya sungai. Kalau saya tebang pohon itu, artinya saya membendung sungai. Dan tidak mungkin ada reproduksi kecerdasan kalau kita kehabisan air atau kita kehabisan oksigen. Jadi betul, kakek tadi bertahun-tahun ada di mana Pak? Gunung Salak. Saya berkali-kali hilang di Gunung Salak. Karena Gunung Salak itu jalannya tuh banyak betul, nyampingnya tuh. Jadi kehidupan kita hari ini tidak kita produksi kembali dengan mengucapkan dalil bahwa kita dimiliki oleh alam, itu intinya tuh. Dan ini mesti jadi tagline dari partai, tagline dari Pak siapa Ono Surono kalau mau jadi gubernur atau mau jadi presiden bahkan. Mesti ada tagline supaya kita tanggung nanti tuh. Jadi kesempatan ini sekaligus kita paksa semua kan ini kita tahu semua nih nanti 5 bulan lagi tuh rame Jakarta, Kalimantan, seluruh Indonesia rame dengan pilkada tuh. Ada nggak orang yang berpikir seperti dua teman tadi tuh, Ibu Ratu yang kemudian mengundang saya pergi ke situ pakai bahasa Inggris lagi, okay, your invitation gonna be my pleasure. Semua hal yang mengundang kita untuk bicara tentang alam itu, ya saya akan datang. Jadi sekali lagi kita memastikan yang bahwa lingkungan itu adalah first thinking di kita, environment first itu dasarnya. Karena ini adalah keadaan dunia, bukan sekedar keadaan yang kayak harga mati. Lalu ada sisipan pertanyaan soal Palestina. Saya ikut demonstrasi beberapa bulan lalu di Melbourne, ada praktek membela Palestina itu. Ide tentang Palestina juga ide tentang lingkungan hidup. Kenapa? Israel itu punya semacam filosofi. Kalau mau damai, perbanyak rampasan tanah. Namanya land for peace. Karena itu Menteri Pertanahan Israel lebih tinggi posisinya daripada Menteri Pertahanan. Karena itu hidup mati Israel. Benar dia di situ, dia klaim itu. Tetapi pada saat yang sama dia mematikan hak orang lain di Palestina, Gaza, Lebanon, segala macam. Itu yang kita tentang, yaitu kebijakan politik dari Benjamin Netanyahu. Kalau Perdana Menteri Israel itu bukan dari partai Likud, dari partai buruh, peradaban demokrasi itu masih ada. Jadi kita juga mesti pisahkan itu, bahwa Sionisme itu baru ada setelah Perang Dunia Kedua. Sementara Yahudi ada 10.000 tahun yang lalu. Dan Islam dan Yahudi bersahabat. Jadi ini soal politik sebetulnya itu. Dan kita mulai lihat bagaimana Amerika akhirnya takut pada tekanan anak-anak muda dunia untuk menghukum Israel. Jadi sekali lagi kalau dia masuk ke Indonesia, kita mesti pastikan bahwa ini adalah kebijakan politik yang ngaco, yang menganeksasi tanah Palestina. Nggak ada klaim bahwa tanah itu tanah Israel. Pakai klaim apa? Klaim agama. Bagaimana mungkin ada klaim agama? Berarti Tuhan mengiyakan satu manusia menginjak-injak manusia lainnya. Jadi itu yang kita inginkan, dan itu yang kita ingin dengar secara tajam dari pemerintah. Kalau LSM organisasi udah masih sudah tahun 1, belum pernah sejak perang Vietnam seluruh kampus di dunia itu mengutuk Israel. Seperti di tahun 60-an mereka mengutuk agresi Amerika ke Vietnam. Jadi sekali lagi ada banyak hal kita bisa bilang, tapi seringkali upaya itu harus kita ucapkan dalam formula supaya punya implikasi politik. Dan itu mesti tekan pemerintahan yang baru nanti itu. Pak Prabowo baru pulang dari konferensi tentang Palestina di Singapura dan bicara dengan hal yang dengan cara yang masuk akal dan bagus sekali ucapan itu. Tetapi poin dasarnya adalah bisa nggak Indonesia didengar di dunia kalau pemerintah
hari ini dianggap sebagai pusat demokrasi. Kan indeks demokrasi kita turun, indeks korupsi kita juga turun. Turun artinya makin buruk. Indeks korupsi kita juga di bidang lingkungan menyebabkan indeks dunia kita itu turun. Indeks korupsi kita tinggal 37, dulu 41. Zaman SBY. 37 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 37 yang jujur. Itu pengertiannya indeks itu. Logikanya begitu. Nah sekarang soal berikutnya adalah bagaimana pemerintahan berikut Pak Prabowo ini menginvestasikan pendidikan sepenuh-penuhnya untuk memperbaiki kualitas berpikir manusia Indonesia. Itu intinya. Tetapi itu ada trade-off-nya, karena nggak mungkin pendidikan diajukan, tapi makan siang juga diajukan, tapi IKN mesti diselesaikan. Ya nggak cukup uangnya, mesti dipilih. Dan saya kira Pak Prabowo akan memilih pendidikan bukan IKN, termasuk memperbaiki gizi. Tapi mesti diingat bahwa gizi itu yang kita sebut stunting itu, stunting sekarang udah berapa? Prevalensinya 24%, 25%. Artinya dari 4 kelahiran bayi, 1 pasti kekurangan gizi itu, maka dia tidak mungkin lagi untuk berpikir lebih baik. Jadi mestinya bukan makan siang gratis pada murid, tapi makan bergizi bagi rahim ibu-ibu yang lagi hamil. Karena otak manusia itu di umur 3 tahun, formatifnya sudah selesai, itu peta pikirannya sudah selesai. Jadi kalau anak di usia 3 tahun kekurangan gizi dari kandungan, pasti IQ-nya akan turun. Cara berpikirnya akan drop 30%. Itu udah jadi standar analisis dunia itu. Jadi itu keadaan kita hari ini. Nah sekarang ada problem baru bahwa apakah lingkungan akan mengalami beban di semester depan? Pasti. Karena tadi potensi perang dunia ketiga. Semua negara yang punya minyak itu menyimpan minyaknya tuh, dan kita bukan eksportir di minyak, kita importir di minyak. Indonesia itu importir, net importer bahan bakar tuh. Kita nggak lagi mengekspor minyak, kita ekspor tapi impor kita lebih banyak tuh. Importir minyak, eksportir minyak nomor 1 yang punya cadangan paling besar kan Amerika, nomor 2 Australia, nomor 3 Brasil, baru nomor 4 negara-negara Arab. Mereka punya cadangan minyak. Kita nggak punya cadangan minyak, dan kemampuan kita untuk menghasilkan energi terbarukan itu nol. Gak ada kesempatan kita untuk melihat bahwa prospek itu ada. Apa akibatnya nanti? Kalau terjadi perang dunia ketiga, potensinya sudah ada sekarang. Semua pemain minyak dunia itu akan simpan minyaknya, dan kita nggak mungkin dapat minyak. Apa akibatnya? Masanya pakai apa? Ya rambah hutang. Jadi konsekuensi itu ada. Jadi kebijakan selalu sifatnya trade off. Begitu ada harga minyak yang naik, maka hutan pasti dirampas. Satu waktu saya lagi naik gunung Sindoro atau Sumbing itu, hadapan-hadapan gunung itu. Di ketinggian 3000 saya bertemu dengan nenek-nenek membungkuk. Kenapa nek masih naik gunung? Kita tak punya uang untuk beli bahan bakar, jadi pergi ke hutan. Makin lama dia makin ke ketinggian dan memotong pohon yang masih fresh, bukan lagi ranting yang dicari. Ada kesulitan itu. Apakah dia bersalah merusak lingkungan? Bukan. Karena jaminan negara terhadap stabilitas harga bahan bakar, LPG segala macam itu tidak dijamin. Jadi kita mesti salahkan pemimpin tertinggi karena dia gagal membaca tadi itu nurani rakyat yang menderita. Terima kasih. Ini pemikiran global.